Pada suatu hari, Nabi Musa alaihissalam sedang menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Ketika majelis telah ditutup, tiba-tiba datanglah seorang pemuda menghampirinya. Wahai Musa, di antara semua manusia di dunia ini, siapakah yang paling pandai? Pastilah aku orangnya. Jawab Nabi Musa. Jawaban Nabi Musa tersebut menunjukkan kesombongan manusia yang seakan-akan melupakan kehadiran Sang Pencipta. Setelah peristiwa itu, Allah mengabarkan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa ada seseorang yang lebih pandai darinya. Kemudian Allah juga memerintahkan Nabi Musa untuk berguru kepada orang tersebut. Orang yang dimaksud adalah Nabi Khidir alaihissalam. Ya Allah, bagaimana caranya agar hamba bisa bertemu orang tersebut? Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membawa seekor ikan dalam perjalanannya. Apabila nanti ikan itu hilang di suatu tempat, maka di sanalah Nabi Musa bisa bertemu dengannya. Keesokan harinya, Nabi Musa ditemani oleh muridnya yang bernama Yusya bin Nun, mulai melakukan perjalanan. Wahai Yusya, tolong bawakan ikan ini selama perjalanan kita. Yusya pun menjawab, Baiklah wahai Nabi Allah. Di tengah perjalanan, Yusya pun bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, Wahai Nabi Allah, sebenarnya kemana kita akan pergi? Kita tidak akan berhenti sampai aku menemukan pertemuan dua laut, walaupun harus memakan waktu bertahun-tahun lamanya. Akhirnya, tibalah Nabi Musa dan muridnya di suatu pertemuan dua lautan. Namun, keduanya tidak ada yang menyadari, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, Surah Al-Kahfi ayat 61, yang artinya, maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Yusya pun yang saat itu melihat ikan meloncat pun berkata, Ikan itu meloncat dengan lincahnya. Sungguh aneh sekali. Tak terasa mereka terus berjalan jauh, sampai Nabi Musa alaihissalam sadar bahwa perutnya berbunyi tanda bahwa minta diisi makanan. Wahai Yusya, sebaiknya kita istirahat dulu di sini. Bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasakan letih karena perjalanan kita ini. Ini makanannya wahai Nabi Allah, silahkan. Nabi Musa dan Yusya pun menikmati bekal yang mereka bawa. Setelah selesai dan akhirnya akan meneruskan perjalanan, Yusya baru teringat akan ikan yang mereka bawa tadi. Wahai Nabi Allah, maafkan hamba sebelumnya. Tadi hamba lupa memberitahukan tentang hal ini. Apa maksudmu, wahai Yusya? Tanya Nabi Musa kepada Yusya. Tahukah kamu, tatkala kita mencari tempat berlindung di bawah batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, yang tidak lain adalah yang melupakan aku kepadanya kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Di manakah tempatnya ikan itu hilang? Nabi Musa alaihissalam. Di batu-batu dekat pertemuan kedua lautan, wahai Nabi Allah. Ikan itu meloncat keluar dengan sendirinya. Tempat itu. Ya, aku ingat. Jadi tempat itulah yang selama ini kita cari, wahai Yusya. Benarkah itu, wahai Nabi Allah? Ya, ayo kita kembali ke tempat itu. Baiklah, wahai Nabi Allah. Akhirnya, tibalah Nabi Musa alaihissalam dan Yusya ke tempat jatuhnya ikan tadi. Apakah di sini tempat ikan itu hilang, wahai Yusya? Benar, wahai Nabi, ya Allah. Ikan itu melompat tepat di balik batu besar itu dan masuk ke dalam lautan. Nabi Musa dan Yusya tidak memperhatikan bahwa ada seseorang laki-laki di dekat mereka. Nabi Musa pun sedikit terkejut melihat kehadirannya. Nabi Musa pun berkata dalam hati, Apakah ini orang yang berilmu yang dimaksud oleh Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi Musa kepada seorang laki-laki itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah engkau Musa, Nabi dari Bani Israel? Iya benar. Siapakah engkau gerangan yang mengetahui tentang diriku? Sepertinya sudah saatnya Allah mempertemukan kita sekarang. Aku Khidir alaihissalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku sangat senang bertemu denganmu, wahai Khidir. Kemudian
Nabi Musa pun menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Nabi Khidir alaihissalam. Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan aku ilmu yang benar di antara ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Nabi Khidir alaihissalam pun terdiam sejenak sebelum menjawab pertanyaan dari Nabi Musa alaihissalam. Kemudian barulah menjawab dengan jawaban yang bijaksana. Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu sendiri belum punya cukup pengetahuan tentang hal itu? Mendengar jawaban dari Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam semakin tertantang untuk berguru kepadanya. Insya Allah, kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam segala urusan apapun. Baiklah. Namun, ada satu syarat yang harus kamu patuhi selama perjalanan nanti. Apa syaratnya? Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Setelah Nabi Khidir alaihissalam mengajukan syarat yang dimaksud, Nabi Musa alaihissalam menyanggupinya. Perjalanan pun dimulai. Lihat, ada perahu di sebelah sana. Mari kita ikut bersama mereka, wahai Musa. Baiklah. Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan pemilik perahu tersebut agar diizinkan menumpang bersama rombongannya. Wahai Tuan, bolehkah kami ikut bersama rombongan untuk menyeberangi lautan untuk sampai ke tujuan kami? Silakan, wahai tuan-tuan, dengan senang hati. Perahuku ini masih sangat kokoh jika hanya ditambah 2 orang. Naiklah. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam pun mengucapkan terima kasih kepada sang pemilik perahu. Di tengah perjalanan, Nabi Khidir alaihissalam melakukan hal yang sangat tidak masuk akal. Nabi Musa alaihissalam yang sedang memperhatikannya mulai gelisah. Nabi Musa pun berkata di dalam hati, Apa yang dia lakukan? Bisa-bisa kita mati tenggelam di tengah lautan. Tanpa bisa menahan emosi, Nabi Musa alaihissalam mengungkapkan kegelisahannya kepada Nabi Khidir alaihissalam dengan nada yang cukup tinggi. Wahai Khidir, kenapa kamu membolongi perahu itu, yang akibatnya bisa menenggelami penumpangnya? Sesungguhnya kamu melakukan kesalahan yang sangat besar. Mendengar tuduhan dari Nabi Musa alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam menghentikan aktivitasnya sejenak. Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku? Nabi Musa terdiam sejenak, lalu beliau teringat akan syarat yang diajukan oleh Nabi Khidir. Janganlah kamu menghukumku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebaniku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Wahai Nabi Khidir, maafkan aku. Nabi Khidir alaihissalam memaafkan Nabi Musa alaihissalam dan kembali melakukan aktivitasnya melubangi perahu. Nabi Musa alaihissalam hanya memperhatikan dengan gelisah. Ketika tampak sebuah pulau, Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam turun dari perahu. Perjalanan mereka pun berlanjut ke sebuah pemukiman penduduk. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam pun berjalan sampai memperhatikan sekitar. Belum mereka jumpai seseorang pun di negeri itu. Semakin jauh berjalan hingga sampai di suatu daerah yang sepi. Wahai Khidir, mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena ia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku? Kesabaran Nabi Musa alaihissalam pun mulai goyah. Telah 2 kali beliau melanggar syarat dari Nabi Khidir alaihissalam. Sekarang Nabi Musa alaihissalam mengajukan hukuman untuk dirinya sendiri jika nanti beliau melanggar syarat dari beliau untuk yang ketiga kalinya. Wahai Khidir, jika nanti aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah ini, maka jangan perbolehkan aku untuk ikut bersamamu. Sesungguhnya kamu telah cukup memberikan uzur kepadaku. Baiklah, aku setuju saja jika itu aturan yang kau buat sendiri. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam melanjutkan perjalanan, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 77. Maka keduanya berjalan
hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Lalu keduanya melanjutkan perjalanan. Langkah Nabi Khidir alaihissalam terhenti saat melihat di depannya ada rumah yang dindingnya hampir roboh. Nabi Khidir alaihissalam mendekatkan dinding itu. Apa yang engkau lakukan, wahai Khidir? Rumah itu sudah tidak layak huni. Jika kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Hah? Apa yang barusan aku katakan? Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Adapun bahtera itu kepunyaan orang-orang miskin yang kerja di laut, dan aku merusak sedikit bahtera itu agar mereka selamat, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera yang bagus. Nabi Musa alaihissalam hanya menganggukkan kepala saat Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan. Dan adapun anak muda itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, yang kami khawatirkan bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran, dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka menggantikan dengan anak yang lebih baik. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya adalah bagian dari orang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya. Itu sebagian rahmat dari Tuhanmu, dan bukanlah aku melakukan itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar akannya. Jadi begitu penjelasannya. Sekarang aku baru mengerti, sepertinya aku harus mengakui kekuranganku, bahwa ada seseorang yang lebih pandai dariku. Terima kasih wahai Nabi Khidir, engkau adalah guru yang sangat hebat. Satu hal yang harus engkau sadari, bahwa semua ilmu yang kita miliki semuanya datang dari Allah. Jangan mudah sombong dengan sedikit ilmu yang kita miliki. Akhirnya, mereka pun berpisah. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, satu hal yang harus kita sadari bahwa semua ilmu yang kita miliki datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan mudah sombong dengan ilmu yang kita miliki walaupun hanya sedikit. Mungkin cuma inilah yang bisa saya sampaikan dari kisah Nabi Musa alaihissalam berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.